Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman pemirsa DRTV dimanapun kalian berada. Kembali lagi malam hari ini di Dialog Khusus Dina Raisya. Sangat spesial malam hari ini kita akan berbincang bersama dengan Bapak Muhammad Wildan, Ketua KPU Sumbawa. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dina. Apa kabar Pak Ketua? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat, dan alhamdulillah. harus disehatkan. Divaksin ya? Udah ya? Belum. Oh belum divaksin ya. Mungkin kalau karena KPU belum divaksin ya? Ya, katanya kemungkinan juga kita tahu masih sibuk kayaknya. Oh. Baik, pemirsa Sumbawa, kita tahu bersama bahwa sampai detik ini daerah kita belum memiliki bupati dan wakil bupati. Padahal normalnya kita harusnya sudah punya bupati kan Pak Ketua ya. Benar. Karena keputusan KPU Sumbawa digugat oleh salah satu paslon, benar ya Pak Ketua. Dan kemarin pada tanggal 18 Maret 2021 keputusan MK tentang Pilkada 2020 dengan perkara nomor 110 PHPU Kabupaten Sumbawa NTB ditolak ya Pak Ketua. Mungkin boleh diceritakan seperti apa sih kenapa sampai kita berada di tahapan ini gitu. Oke, jadi saya start dari pasca pleno saja ya. Baik. Jadi di tanggal kita pleno rekapitulasi tingkat kabupaten itu tanggal 16 kita mulai, kalau tidak salah itu hari Rabu, berlangsung 2 hari Mbak Dina, berakhir itu di tanggal 17 dini hari ya. Pukul 1:50 kalau tidak salah waktu Indonesia bagian tengah saat itu berakhirnya, dan saya ketok palunya dengan keputusan karena itu pleno rekapitulasi. Baik. Jadi tentu merekap seluruh perolehan suara masing-masing pasangan calon di semua TPS di tingkat kabupaten. Nah, sehingga kami menghasilkan suatu keputusan. Jadi keputusan inilah yang digugat oleh paslon nomor 5 ke MK. Nah, dalam pleno itu jadi urutan peringkatnya itu bahwa paslon nomor 4 itu peringkat yang pertama memperoleh suara paling tinggi. Baik. Disusul oleh paslon nomor 5. Nomor 3-nya urutan ketiga itu paslon nomor 3. Urutan keempat itu paslon nomor 1. Urutan terakhir atau urutan kelima itu paslon nomor 2. Nah, sedangkan selisih suara antara runner up dengan juara bisa dikatakan saat itu. Kalau dipresentasikan kecil Mbak Dina, itu 0,32%. Hanya 0,32%. Yang jumlah suaranya itu sebanyak 882 suara. Sangat tipis. Nah, sehingga kami dan pleno itu kan menetapkan itulah hasil rekapitulasi tingkat kabupaten. Nah, tentu dari mungkin selisih tipis inilah yang membuat paslon nomor 5 dalam hal ini merancang dan menggugat hasil pleno keputusan KPU Sumbawa itu digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini kan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyidang proses sengketa hasil. Nah, sehingga sedangkan kita lari ke peraturan MK sendiri, batas waktu melakukan permohonan mengajukan gugatan itu 3 kali 24 jam sejak keluarnya keputusan KPU. Baik. Itu selama hari kerja. Sedangkan tanggal 18 itu hari Jumat. Ketemu Sabtu Minggu istirahat. Ya, benar. Nah, jadi lanjutlah di Senin tanggal 21 kalau tidak salah mereka mendaftarkan gugatannya di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kami sudah mendapat informasi, sedangkan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini kewenangan kan sudah larinya kewenangan di Mahkamah Konstitusi. Prosesnya panjang. Yang pertama mengecek kan gugatannya apakah terpenuhi syarat dan lain sebagainya. Baik. Sehingga tibalah saat tahapan registrasi. Di BRBK namanya, buku registrasi perkara konstitusi. Buku registrasi perkara konstitusi. Nah, dari 270 daerah yang
melaksanakan pilkada serentak kemarin tahun 2020 yang melakukan gugatan sebanyak 132 gugatan. Wow. Setengahnya Mbak Lina, iya. setengahnya. Termasuk Sumbawa. Terregistrasi. Nah, sehingga kami diteruskan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan pokok-pokok aduan, pokok-pokok perkara yang diajukan oleh paslon nomor 5. Nah, kami sudah menerima lewat email dan kami kaji pokok permohonannya dan kami dikasih waktu dalam hal itu untuk mempersiapkan semuanya. Baik itu kita persiapkan jawaban, terus kita persiapkan saksi, kita persiapkan alat bukti, dan kami juga diberi kewenangan apabila memungkinkan dan mengharuskan di sana menggunakan PH silakan. Oh gitu. Dalam aturan KPU-nya, sehingga kami mencoba kemarin menjalin komunikasi dengan PH-nya ini kan penguasa hukum, dengan karena kita lihat juga bahwa PH-nya paslon nomor 5 ini sudah level nasional gitu Mbak Dina. Pak Sira Prajuna kan. Benar. Saya juga kan belum tahu juga siapa Pak Prajuna. Ternyata beliau ini memang asal NTB tetapi levelnya sudah nasional. Bahwa beliau salah satu dari jam terbangnya sudah tinggi banget. Sudah nasional kan. Kemudian KPU Sumbawa nggak pede nih. Dalam halnya kita mencari coba pengimbangan. Oke. Sehingga kita cari informasi bahwa Pak Sira ini bahwa beliau pernah menjadi anggota kuasa hukum kemarin Pak Jokowi Pilpres 2019 ternyata yang diketahui oleh Pak Yusril kan. Ternyata ada Pak Yusril di sana. Nah, kita coba koordinasi minta pandangan dari KPU provinsi. Seperti apa ya tindakan kita, langkah kita dalam menghadapi PHP perkara hasil pilkada kan di Mahkamah Konstitusi. Ya disarankan cobalah jalin komunikasi dengan Pak Bambang Wijayanto katanya. Sedangkan nama Pak Bambang kita kan sudah tidak asing lagi kan. Benar. Ya sepertinya bagus juga karena selevel juga kan. Sehingga kita coba komunikasi dengan Pak Bambang. Alhamdulillah beliau menerima dengan baik dan siap berpartner dengan kita gitu. Sehingga jadilah komunikasi lancar. Inilah kita dalam hal menghadapi Pak Sira karena di Mahkamah Konstitusi pengalaman kami memang sebelumnya tahun 2000 pilkada 2010 kan Sumbawa pernah. Itu berapa lama prosesnya Pak Ketua sampai ke persidangan? Prosesnya kan dimulai dari bulan Desember Mbak Dina. Kan paslon nomor 5 mengajukan gugatan itu di tanggal 21 Desember. Kemarin keputusan akhirnya itu Maret. Bisa kita hitung berapa? Ya kurang lebih 3 bulan prosesnya. Bahwa tahapannya itu kita kembali ke peraturan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sehingga tahapan itu sepenuhnya kita ikut tahapan Mahkamah Konstitusi. Nah itulah kira dari awal kami ceritakan Mbak Dina bahwa prosesnya sehingga kami mempersiapkan diri dalam hal ya terlebih dulu kita mengkaji bersama-sama dengan PH kuasa hukum. Inilah pokok permohonannya, kita siapkan jawabannya, kronologinya. Tempat mudahnya kita karena kita sebagai penyelenggara, jadi alat bukti kita kan alat bukti fakta, yaitu berupa C hasil yang ada di TPS itu kita gunakan. Itulah kemudahan kita dalam hal itu. Kita bantahkan semua dalil-dalilnya. Tapi sebenarnya yang digugat apa sih? Nah, digugat di sini secara garis besar dalam permohonan paslon nomor 5 kemarin itu sebagai pemohon, karena di sini kan sebagai pemohon paslon nomor 5, termohonnya KPU. Gugatannya secara garis besar ada 2 Mbak Dina. Yang pertama mereka meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan PSU, pemungutan suara ulang. Karena ada 3 kasus diangkat di sana. Yang pertama katanya dalam gugatannya dalil permohonannya ada 2 pemilih yang menggunakan hak pilih tapi dia bukan pemilih dalam DPT di TPS 11 Kelurahan Bugis. Itu yang pertama kasusnya. Sedangkan kasus yang kedua di TPS 1 dan 2 Seketeng itu ada intervensi dari anggota KPPS katanya untuk memilih salah satu pasangan paslon, bahkan bebas keluar masuk ke bilik suara saksi paslon nomor 4. Nah itu dalil yang kedua. Sedangkan yang ketiga
bahwa di seluruh TPS di Kelurahan Brangbiji, ya, khusus Brangbiji ada 21 TPS di situ. Ada 1.517 C pemberitahuan yang tidak distribusikan oleh KPU kepada pemilih. Oke. Itu gugatannya. Kan wajar-wajar saja. Ya, kan? Itu namanya wajar. Gugatan. Ketika putusan MK di tanggal 8 itu tentang perkara Kabupaten Sumbawa ini ditolak, berarti gugatan dari paslon nomor 5 tidak terbukti gitu? Benar, bisa kita simpulkan demikian. Oke. Karena di persidangan itu yang kita hadiri ada 3 kali, Mbak Dina. Yang pertama yaitu sidang pendahuluan, yaitu tahapannya mendengarkan pokok permohonan dari pemohon, dilanjutkan dengan pengesahan pihak terkait. Itu tahapan yang pertama, yaitu kalau tidak salah tanggal 18 Januari punya Januari. Sidangnya online, offline? Online sama offline. Yang offline-nya yang secara luring yang langsung di MK, masing-masing pihak hanya 2 orang yang bisa masuk. Termasuk KPU 2 orang, saya sama Pak BW dari pihak termohon. Sedangkan yang dari pihak terkait ada Pak Syira dan kawannya berdua saja. Jadi masing-masing pihak Bawaslu juga berdua, pihak terkait juga berdua. Jadi hanya sebatas itu saja yang bisa hadir. Sedangkan yang di online hanya bisa di online-nya. Baik, gimana rasanya Pak Ketua? Ya, setelah prosesnya selesai dan dinyatakan menang oleh MK. Kita alhamdulillah bersyukur lah Mbak Dina. Alhamdulillah bersyukur, yang artinya apa yang dilakukan oleh KPU selama ini kan. Sebagai penyelenggara pemilu, artinya seluruh permohonan digugat, artinya kami bekerja sudah sesuai dengan prosedur, sudah sesuai dengan aturan, dan mampu kami pertanggungjawabkan di muka hukum. Itu yang pertama, kami bangganya di situ, Mbak Dina. Artinya sekarang kan orang mengatakan KPU curang, KPU tidak melaksanakan pilkada tidak sesuai dengan aturan, artinya itu sudah hanya ucapan belaka tapi tidak terbukti gitu kan. Bangga banget dong Pak Ketua sudah membuktikan kepada masyarakat Sumbawa bahwa KPU Sumbawa sudah menjalankan tugasnya dengan sesuai aturan. Ya tentulah Mbak Dina, karena kredibilitas, tugas dan tanggung jawab, prinsip akuntabilitas kami perjuangkan, dan itu yang tertinggi bagi kami. Kami harus mampu bertanggungjawabkan apa yang kami lakukan. Itulah yang intinya, Pak. Karena enggak di dunia aja ya. Di dunia, tidak hanya di dunia tapi di akhirat juga. Jadilah nilai etika, nilai kejujuran, integritas dalam penyelenggaraan memang harus ada. Lelah nggak sih Pak Ketua? Kalau lelah mungkin dikatakan lelah. Tetapi emosi gitu? Kalau emosi harus kita kontrol emosi Mbak Dina. Cuma mungkin fisik, tetapi kalau akhir ending seperti ini rasanya terbayarkan semua. Lunas ya. Kita laksanakan tahapan pilkada hampir 1 tahun kan. Iya benar. Dari Desember kita proses pengajuan NPHD kepada Pemda. September 2019 ya. Sampai sekarang kan 2021. 1 tahun lebih gitu kan. Iya benar. Pak Ketua, kalau sudah begini adanya ya kan, MK memenangkan KPU Sumbawa gitu kan. Artinya sebentar lagi KPU Sumbawa akan mengumumkan pemenang Pilkada Sumbawa dong. Tentu. Jadi kalau bahasa dalam PKPU-nya yaitu penetapan calon terpilih. Penetapan calon terpilih. Penetapan calon terpilih. Karena dasarnya kita sekarang ada 2. Yang pertama yaitu pleno di tanggal 17 itu rekapitulasi. Yang kedua berdasarkan putusan salinan Mahkamah Konstitusi. Itu dasar kita. Mengenai dengan aturan kapan dilaksanakan, yaitu paling lama 5 hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU. Diterima oleh KPU dan sudah diterima. Alhamdulillah sudah, dan Mahkamah Konstitusi sudah menyampaikan kepada KPU Sumbawa melalui KPU RI Republik Indonesia, yaitu tertanggal 19 kemarin Mbak Dina. 19 Maret pukul 07 lewat 58 menit waktu Indonesia bagian Barat. Baik. Ini patokan kita, artinya mulai tanggal 19 sampai dengan 5 hari ke depan itu paling telat kami akan melaksanakan pleno penetapan. Baik. Kapan nih? Kami akan rencanakan besok. Oh besok Senin. Besok Senin. Baik. Ya. Besok Senin. Pas di hari ketiga, gitu. Hari ketiga sesuai dengan tahapan yang di aturan dari KPU sendiri. Berarti besok Senin itu rapat pleno lagi? Rapat pleno, ini rapat pleno akhir sudah. Rapat pleno pamungkas. Baik. Terakhir kita. Langsung penetapan?
Ini pleno penetapan. Oh, oke. Pleno penetapan. Pleno penetapan. Pleno penetapan, bahasanya gimana Pak Ketua? Pleno penetapan calon terpilih. Calon terpilih. Ya, Bupati dan Wakil Bupati Pilkada tahun 2020. Ya, artinya kita sudah paham sekali bahwa pemenangnya adalah paslon nomor 4 kan? Ya, tentu. Karena berdasarkan pleno rekapitulasi bahwa paslon nomor 4 memperoleh suara terbanyak. Terbanyak Ya. di Pilkada Sumbawa 2020. Baik Pak Ketua, setelah pleno besok, itu proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati kapan? Tugas dari kami itu terakhirnya adalah menyerahkan seluruh dokumen, yaitu SK hasil pleno besok, diserahkan kepada DPRD Kabupaten Sumbawa. Yang dalam hal ini nanti DPRD akan mengajukan proses pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Biasanya siklusnya itu berapa lama? Nah, kami belum tahu juga siklusnya karena kemarin juga kan Lombok Tengah sama Bima, Kabupaten Bima kan mereka juga nyusul yang lain. Ternyata disamakan jadwal pelantikannya. Oh, begitu. Iya, disamakan jadwalnya. Karena Bima sama Lombok Tengah kan sama dengan kita juga ada sengketa. Ada sengketa di MK. pilkada. Ya, tapi mereka keputusannya disemisal kemarin, tidak dapat diterima gugatannya. Sedangkan KPU Sumbawa kan lanjut ya, benar. di sidang pembuktian. Nah, terkait dengan waktu itu kewenangan dari Menteri Dalam Negeri kapan itu SK itu akan diturunkan dan pelaksanaannya kapan pelantikannya. Itu Mbak Dina. Sedangkan tahapan dari kami sendiri KPU besok itu sudah berakhir. Berarti besok itu tugas dari KPU yang terakhir. Ya, yang terakhir untuk pilkada, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa. Benar. Baik, besok di mana Pak Ketua? Kami rencanakan di lantai 3. Lantai 3 kantor Bupati Sumbawa. Berarti kalau mengacu kepada proker COVID, berarti tidak boleh banyak orang. Tentu, kami juga kan selalu taat terhadap juga PKPU 6 tahun 2020. Itu pelaksanaan setiap tahapan pilkada harus mematuhi prokernya. Protokol kesehatan. Tentu. Siapa saja besok yang akan diundang? Kami undang yang tentu seluruh paslon. Ada 5 paslon kami undang semua. Terus perwakilan dari partai politik yang mengusung. Karena ada 12 partai politik yang mengusung, kami undang semua. Kenapa paslon masih diundang, Pak Ketua? Ya karena paslon kan kita tetapkan sebagai peserta. Oke. Menghadirkan proses pelaksanaan. Karena seluruh tahapan sebelumnya kan kita undang semua paslon. Saat pleno debat kan, saat pleno penetapan DPT kan, saat pleno dan lain-lainnya kita undang semua. Baik. Sedangkan ini pleno terakhir kita tentu kita undang semua karena sebagai peserta. Gitu Mbak Dina. Begitu ya. Dan kami undang juga Prokopimda. Terus yang ada yang berhubungan juga dengan nanti sekretariat Sekwan DPRD. Karena berhubungan dengan dokumen yang kami serahkan. Itu ya kurang lebih ya sekitar 30-40. Tapi ruangan lantai 3 kantor Bupati luas juga tuh. Nah, karena kalau dari segi luasnya kami kan harus mengacu juga ke PKPU-nya karena yang sudah ngatur. Bagaimana dengan media massa, Pak Ketua? Kalau media massa kita undang seperti biasa. Kita undang, space-nya kami siapkan. Tapi nggak boleh banyak. Karena posisinya kan di belakang juga bisa. Oh iya. Media kan. Kadang-kadang rekan-rekan media kalau yang nyuting kan jarang juga. Hanya mengambil pas saat awal, kadang-kadang di tengah, saat di depan itu saja. Rencananya berapa jam itu sekitar? Ya ini kayaknya pleno tercepat nanti. Oh gitu. Hanya kita bacakan keputusan saja kan. Kemarin kan 2 hari. Pleno penetapan 2 hari wajar karena membacakan hasil di tingkat kecamatan itu kan karena kita 24 kecamatan Mbak Dina. Kalau dibandingkan durasi dengan kabupaten lain kita bahkan tercepat bisa dikatakan karena paling banyak kan kecamatannya. Iya benar. Kabupaten Sumbawa 24 kecamatan sedangkan yang lainnya kan di bawah 20. Iya. Gitu. Itu yang membuat 2 hari kemarin. Yang membuat 2 hari. Kalau besok kemungkinan akan berlangsung sangat cepat. Insya Allah sangat cepat karena tidak ada ruang yang lainnya kan untuk menggugat. Kita langsung pembacaan keputusan, kita ketok palunya ya selesai. Pak Ketua sedikit dong berbagi sama kita. Setelah keputusan MK tanggal 18 kemarin itu ada riak penolakankah dari paslon nomor 5? Nah kalau di kami sih
karena kita kan tetap stay di kantor. Paling kami lihat di media, tapi tidak ada juga. Yang artinya kedewasaan seluruh paslon di HAM ini udah luar biasa. Alhamdulillah ya. Berpolitik luar biasa, saling menerima kan. Bahkan setelah itu kan ada juga banyak paslon-paslon mengucapkan selamat kepada paslon nomor 4. Karena keputusan KPU tetap kan di tanggal 17 tentang pleno penetapan itu, artinya paslon nomor 4 perolehan suara terbanyak. Tentu saya lihat di media ada juga dari paslon nomor 3 Pak Tarif Sudir mengucapkan selamat, bahkan dari Pak Jarod juga mengucapkan selamat kepada Pak Ajimo Nopi, paslon Nopi. Berarti dari segi keamanan kemungkinan besok akan sangat kondusif. Insya Allah, karena kami sudah melakukan rapat koordinasi persiapan kemarin dengan Pak Kapolres dan Pak Dandim, karena leading sektor beliau dalam hal ini kan keamanan kondusivitas daerah, itu kewajiban beliau. Insya Allah kata beliau, insya Allah kami. Tapi persiapan pengamanan tetap ada ya? Tetap seperti biasa. Seperti biasa tetap, proker juga tetap ditaatkan. Mungkin di depan pintu masuk ruang sidang besok mungkin ada juga hal-hal baru mungkin ditampilkan oleh Pak Kapolres ya. Oh begitu. Gitu. Mudah-mudahan DRTV juga bisa ikut berperan besok. Insya Allah bisa. Karena live streaming akan disiarkan di YouTube Kominfo. Live streamingnya YouTube Kominfo, kemudian di KPU enggak? KPU mungkin nanti apa istilahnya mungkin gabung ke situ kayaknya. Baik. Baik. Terima kasih banyak Pak Ketua sudah menjelaskan kepada kita semua. Insya Allah segera Sumbawa akan memiliki pemimpin. Berarti setelah dilantik kira-kira masa jabatannya hanya 3 tahun ya Pak Ketua ya? Ya, kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. Karena hitungannya nanti kita kan pilkada tahun 2024. Di akhir tahun 2024. Berarti tetap 4 tahun ya? Ya kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. Nanti kita lihat SK-nya sampai kapan. Oh begitu. Kan? Karena itu kan kewenangan dari Menteri Dalam Negeri yang mengeluarkan SK penetapan. Kita cuma menebak saja. Ya kita menebak saja. Kalau mengacu ke Undang-Undang Pilkada, nanti pilkada berikutnya di akhir tahun 2024. Bisa kita kira-kira masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang sekarang itu sekitar 4 tahun berarti ya. Ya. Kalau sampai 2024, sekarang 2021 kurang dari 4 tahun. Karena sudah masuk bulan Maret kan. Iya benar. Gitu. Kurang dari 4 tahun. Tapi nanti kita lihat juga SK-nya sampai kapan. Kalau sampai 2025 awal mungkin kan. Semoga beliau berdua bisa maksimal untuk Sumbawa. Ya kita doakan bersama. Kurang dari 4 tahun ya. Ya kita doakan bersama. Kita sebagai masyarakat kita support dalam program-programnya. Ya inilah yang perlu kita lakukan oleh masyarakat, mendoakan pemimpin kita. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua. Selamat sekali lagi kepada KPU Sumbawa, sudah terbukti bahwa kinerjanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Alhamdulillah sama-sama. Dan Sumbawa sebentar lagi memiliki pemimpin yang semoga bisa membawa kita lebih baik lagi. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi Pak Ketua. Teman-teman, itulah obrolan saya dengan Ketua KPU Sumbawa, Bapak Muhammad Wildan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di dialog khusus di Naraisia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.